Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Uni di podcast program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu luar biasa yang berasal dari Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang yang nantinya akan membagikan kepada kita semua terkait pengalaman beliau selama masa studinya. Oke, baik. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Oke, baik Mas. Mungkin untuk mengawali bincang-bincang kita pada podcast kali ini, saya ingin menanyakan sedikit nih Mas seputar terkait dengan Mas Eko, yaitu Mas Eko sekarang sedang sibuk apa Mas? Ya. Mungkin pekerjaannya dan lain sebagainya. Kalau kesibukan banyak, Mbak. Jadi sekarang sedang menempuh pendidikan Magister Akuntansi. Pada saat ini sedang proses tahap seminar proposal tesisnya. Masalah pekerjaan, saya sebagai guru tahfiz biasa di salah satu sekolahan swasta yang memberikan saya jalan untuk mengimplementasikan apa yang saya dapatkan ilmunya. Gitu. Baik. Oke Mas, sekarang kan Mas Eko sudah sedang menempuh studi sebagai mahasiswa Magister Akuntansi. Nah, sebelumnya Mas Eko S1-nya di mana Mas? Mungkin bisa diceritakan. Oke. Kalau S1 saya di Universitas Musirawas, Mbak. Universitas Musirawas itu kampus yang menurut saya ya luar biasa, tapi masih butuh perhatian dalam artian dalam sisi ke infrastrukturnya. Untuk hal inilah saya kaget dapat Universitas Muhammadiyah Malang ini, ternyata luar biasa, amazing ya, luar biasa. Tempatnya juga, dan ini pengalaman pertama saya, perdana saya bisa menginjakkan kaki di Universitas Muhammadiyah Malang untuk menempuh Magister Akuntansi. Nah, satunya saya ngambil ekonomi, prodinya yaitu akuntansi, jadi linear gitu. Oke, baik Mas Eko, tadi sekarang kita beralih lagi nih di program Magister Akuntansinya sendiri nih. Mas, kira-kira alasan dari Mas Eko memilih untuk melanjutkan studi Magister Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Malang itu apa Mas? Alasan itulah yang pertama, kita membutuhkan tenaga SDM yang luar biasa untuk daerah kita sendiri, terutama di Musirawas. Jadi salah satu saya linearnya, jadi S1-nya akuntansi, S2-nya akuntansi, dan yang kedua saya itu ini program beasiswa. Jadi saya dapat beasiswa dari Muhammadiyah, dipercaya untuk menempuh pendidikan di Magister Akuntansi, terutama di Universitas Muhammadiyah Malang ini, Mbak. Nah, ini menurut saya pribadi sangat menarik ya Mas Eko, di mana ini nantinya akan menjadi gambaran awal bagi seperti saya yang masih di program sarjana yang ingin melanjutkan studi untuk ke jenjang Magister Akuntansi. Nah, sekarang pertanyaan lanjutan dari saya, bagaimana pengalaman Mas Eko sekarang yang kalau yang dari saya tahu ya Mas, ini sudah masuk tahun kedua atau sudah sampai di Semhas ya Mas untuk Magister Akuntansinya. Nah, itu bagaimana pengalaman Mas Eko selama masa studinya, kemudian bagaimana bentuk dukungan dari baik dari dosen-dosennya, kemudian dari rekan-rekan mahasiswanya itu bagaimana Mas? Kalau masalah gambaran tentang pengalaman untuk kita di Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang ini gak usah diragukan lagi, Mbak. Jadi untuk pemula yang mau menginjakkan, meneruskan ataupun melanjutkan pendidikannya, jangan ragu lagi. Ada beberapa kemudahan dalam hal ini untuk menempuh pendidikan. Terutama saya dengan metode hybrid. Jadi Magister Akuntansi ini menawarkan beberapa alternatif untuk menempuh dan menamatkan pendidikan terutama di Magister Akuntansi. Dengan metode hybrid ini kita belajarnya, sistem belajarnya itu secara online, kemudian untuk seminarnya kita itu offline. Dalam hal inilah kita bisa menikmati bagaimana kemudahan itu yang kita dapatkan sehingga tidak menguras ongkos bagi mahasiswa yang baru gitu, yang ingin effortnya penuh, semangatnya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dan satu lagi ada yang namanya konversi dari mata kuliah. Konversi dari mata kuliah inilah dari yang sudah bekerja, baik itu di sektor swasta ataupun pendidikan, pekerjaan itu nanti akan dikonversi dari Magister Akuntansinya Mbak untuk menempuh mata kuliah yang sesuai dengan profesinya. Jadi kalau misalkan dia berprofesi sebagai pajak, nah nanti mata kuliah yang berkaitan dengan pajak itu tidak perlu diambil lagi dan otomatis nilainya A. Jadi gak usah ragu lagi Mbak gitu.
Oke, baik. Tadi kalau yang saya ini ya Mas, yang saya highlight bahwa pada saat menjalani studi sebagai magister akuntansi, Mas Eko menjalaninya secara hybrid. Kemudian terkait dengan beberapa mata kuliah juga bisa dikonversi sesuai dengan bidang pekerjaan dari mahasiswanya. Nah, mungkin ada korelasi dengan pertanyaan saya selanjutnya ini, Mas, terkait dengan apakah selama kurang lebihnya sudah 1 tahun lebih menjalankan studi ini, apa perkembangan yang signifikan yang Mas Eko rasakan selama belajar baik secara teknis maupun lainnya gitu, Mas? Perkembangan secara signifikan itu berasal dari dalam maupun luar, Mbak. Jadi kalau misalkan perkembangan itu kita rasakan dalam diri kita, itulah yang terjadi, maka attitude kita itu akan berpikir beda lagi. Kemudian dari sopannya kita, tambah lagi ilmunya, kemudian lagi dihargai dengan orang lain gitu, apalagi orang tua, dan tambah lagi dengan teman-teman, partner kerja, kemudian dosen-dosen pembimbing yang begitu sangat luar biasa untuk mendukung kita, untuk mengarahkan kita supaya kita itu selesai tepat waktu dan bisa sesuai dengan target yang kita capai gitu. Oke Mas, kalau tadi pertanyaan-pertanyaan dari saya masih merujuk ke bagaimana pengalaman, kemudian proses belajarnya pada saat menjadi mahasiswa magister akuntansi. Nah sekarang saya penasaran Mas terkait dengan manfaat atau benefit dari kita melanjutkan studi magister akuntansi ini untuk di jenjang karirnya nih Mas. Nah pertanyaan dari saya, dari menjadi mahasiswa magister akuntansi, apakah ini memberikan keunggulan tersendiri bagi Mas Eko ini pada saat nanti melanjutkan atau masuk ke dunia pekerjaan, Mas? Keunggulan itu jelas, Mbak. Jadi kalau misalkan kita sudah selesai dari sini, pasti dunia usaha, terutama dari Civitas Akademika yang kampung halaman saya, daerah saya di Musirawas, itu kan membutuhkan SDM yang mumpuni. Jadi Universitas Muhammadiyah Malang ini sudah mempersiapkan hal itu. Apalagi saya sudah tembus yang namanya jurnal internasionalnya dan sudah direspon sama dekan Fakultas Ekonomi Universitas Musirawas serta kepala prodinya juga. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini feedback yang bagus untuk saya pribadi. Itu dari sisi Civitas Akademikanya dan sisi akademisinya. Kemudian dari perusahaan ya insya Allah apabila kita sudah memiliki link ataupun channel, kemudian kita berusaha untuk menempuhnya ataupun meraihnya, nah maka dia pasti mengikutinya. Salah satunya ada perusahaan yang sudah menawarkan diri saya untuk menyelesaikan dulu di Universitas Muhammadiyah Malang ini untuk melanjutkan kalau misalkan kamu mau, ya udah. Jadi tinggal pilihan saya saja, mau ke dunia swasta lagi atau ke dunia pendidikan. Gitu. Oke, baik Mas. Nah, kalau tadi itu saya sempat mendengarkan terkait dengan fleksibilitas yang diberikan oleh pihak universitas pada saat menjalankan masa kuliah seperti menjalankan secara hybrid, kemudian mungkin di sisi atau pada tempat Mas Eko bekerja juga memberikan keringanan dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa diceritakan lebih lanjut lagi Mas terkait dengan bagaimana sih bentuk fleksibilitasnya itu Mas? Fleksibilitas itu yang pertama itu bagi yang sibuk, waktu itu sangat bermanfaat. Artinya waktu itu menjadi momok ketika kita tidak bisa mempersiapkannya. Dan hadirnya dengan Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang ini, mereka menghargai itu. Contohnya teman saya yang ada di Kalimantan, dia bekerja di tambang. Jadi dia menyesuaikan jadwal dia malah kan. Menyesuaikan jadwal dia kapan bisa untuk hadir standby di Malang dan bisa untuk seminar proposal. Nah inilah jadi fleksibilitas Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang untuk mempersiapkan SDM yang siap pakai dan siap tempur, siap untuk bersaing. Harapan kita di ASEAN sesuai dengan visi misi kan. Jadi tidak perlu ragu lagi. Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang memiliki sifat fleksibilitas yang amat sangat tinggi. Itu Mbak. Oke, baik.
Luar biasa sekali ya Mas, Magister Ya. Akuntansi di UMM ini yang dimana sangat memberikan fleksibilitas, yang dimana hal tersebut juga dapat memberikan kemudahan ya Mas bagi mahasiswa-mahasiswanya yang memiliki kesibukan lain selain melanjutkan studi. Nah Mas, sekarang saya penasaran nih Mas terkait dengan momen apa yang paling berkesan menurut Mas Eko pada saat menjalankan studinya sebagai Magister Akuntansi? Momen yang berkesan tuh sama Ibu Leni, Kepala Prodi Magister Akuntansi. Jadi saya sering merepotkan beliau, maaf Bu. Merepotkan beliau dalam artian, ayo beliau ini effortnya luar biasa, ini belum selesai, ini nggih Bu. Jadi kita luar biasa untuk ya ternyata itu tadi. Kemudian ada salah satu momen dari yang saya tangkap waktu itu kan, saya telat KRS-an waktu itu kan. Telat KRS-an dan dari pihak IT-nya itu, ini kemana orangnya? Itu nama saya kan. Nama saya itu ternyata dikiranya saya itu cuti. Saya cuti, kemudian Bu Leni telepon saya, ini kamu kok ini, lu sudah Bu, kenapa kok masih seperti ini, kata beliau. Ya maaf Bu, ini sudah saya ini, wah langsung beliau luar biasa, Ibu Leni. Jadi terima kasih banyak Ibu. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata, salah perbuatan. Terima kasih Bu. Gitu. Baik, momen yang ini ya Mas, yang sangat berkesan sekali ya, yang dimana dapat dukungan juga dari kaprodinya kita. Nah Mas, mungkin ini akan menjadi sesi terakhir atau pertanyaan yang akan menutup podcast kita kali ini Mas, yang berkaitan sama teman-teman yang masih dalam jenjang program sarjana. Nah mungkin Mas Eko dapat memberikan saran ataupun juga harapan bagi teman-teman yang masih dalam program sarjana ini yang mungkin saat ini juga itu masih mempertimbangkan untuk melanjutkan studinya ke Magister Akuntansi. Bagi adik-adik, ya, ini bahasanya adik-adik kayaknya kan. Adik-adik yang sedang menempuh pendidikan sarjana S1-nya, terutama di jurusan akuntansinya, nggak usah ragu lagi untuk memilih dan menempatkan hatinya di Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang. Karena banyak keistimewaan dari Magister Akuntansi UMM ini. Salah satunya bagi yang sibuk bekerja, dia ada sistem belajarnya hybrid secara online, dan ketika kita sedang menempuh seminar ataupun sudah di fase-fase terakhir mau tesis, itu offline. Itu yang jadi dari yang sibuk bekerja. Kemudian ada yang belum bekerja, apalagi keringanan dari sistem pembayarannya. Jadi ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Mungkin yang keterbatasan ekonomi, semuanya bisa untuk menempuh pendidikannya dan mimpinya bisa tercapai di Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Eko. Sama-sama. Karena sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang, kemudian membagikan pengalamannya kepada kita semua saat masa studinya sebagai Magister Akuntansi. Oke, semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu, mungkin bisa Sama-sama. mampir lagi di podcast Terima Akuntansi kasih. Mas. Iya. Oke, baik, terima kasih Mas. Penutup. Ngasih PR itu nih. Tuh, 2, 3. Apa ya? Lupa. Terima kasih banyak saudara gitu. Ya. Tuh, 2, 3. Ya, terima kasih banyak kepada seluruh penonton setia program. Ulang. Tuh, 2, 3. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada seluruh penonton setia podcast program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya. Saya Uni, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.